10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Ingat, tetap jaga kesehatan walaupun di rumah. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini Pak Guru ingin menyampaikan melanjutkan materi yang sudah lalu, yaitu materi cerpen. Pelajarannya adalah masih sama, yaitu Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Itu kompetensi dasar. Sedangkan indikatornya adalah menjelaskan struktur cerita pendek yang dibaca atau didengar dan menjelaskan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Itu yang akan kita bicarakan. Baik, langsung aja. Yang pertama adalah struktur cerpennya. Apa saja struktur cerpennya? 1. Ada abstrak, ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, dan ada kode. Itu. Baik, penjelasan tentang struktur cerpen akan Pak Guru lanjutkan selanjutnya. Oke, lanjutkan. Jadi tadi sudah Pak Guru sampaikan tentang struktur cerpen. Yang pertama akan Pak Guru sampaikan yaitu pengertian dari abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak adalah struktur cerpen yang berada di awal. Abstrak ini sifatnya opsional. Artinya boleh ada juga boleh tidak. Nah, dalam abstrak ini kita jadi tahu gambaran awal tentang cerpen tersebut. Jadi dalam cerpen ini ketika kita mau mengetahui isinya, kita bisa membaca abstraknya dulu. Contoh abstrak Pak Guru ambilkan dari sebuah kisah cerpen dari Jacob Sumarjo yang berjudul Tikus dan Manusia. Abstraknya seperti ini. Cerita ini mengisahkan seorang petani yang disibukkan oleh permusuhannya dengan tikus-tikus. Energi dan otaknya dihabiskan untuk menghabisi binatang menjijikan itu, hingga pada suatu hari ia harus dihadapkan pada apa yang disebutnya sebagai perang Barata Yuda. Maksudnya bahwa dengan kita membaca abstrak atau membaca sinopsisnya, kita jadi tahu bahwa isi cerpen itu adalah tentang seperti abstrak. Seperti dalam abstrak maksudnya. Struktur dalam yang kedua adalah orientasi. Di mana dalam orientasi ini pengarang mulai menceritakan bagaimana jalan ceritanya. Jadi di sini pengarang akan menggambarkan cerita yang berhubungan dengan tempatnya, berhubungan dengan suasananya, berhubungan dengan waktunya, berhubungan dengan tokohnya. Kita jadi tahu. Jadi tahu dengan membaca orientasi kita jadi tahu. Oh, kita langsung bisa menjawab unsur tanya tentang apa, siapa, di mana, kapan, dan sebagainya. Paham ya? Contohnya adalah orientasi atau pengenalan masalah. Pak Guru ambilkan dari cerpen Jacob Sumarjo. Entah bagaimana caranya tikus itu memasuki rumah kami, tetap menjadi misteri. Tikus berpikir secara tikus, manusia berpikir secara manusia. Hanya manusia tikus yang mampu membongkar misteri ini. Semua lubang di seluruh rumah kami tutup rapat sepanjang yang kami temukan. Namun tikus itu tetap masuk ke dalam rumah. Rumah kami dikeliling kebun kosong yang luas milik tetangga. Kami menduga tikus itu adalah tikus kebun. Tubuhnya cukup besar dan bulunya hitam legam. Dengan kita membaca orientasi, kita jadi tahu masalah utamanya apa. Oh, tikus. Tikus yang masuk ke dalam rumah. Tikus yang masuk entah lewat mana. Dan rumah tersebut dekat dekat kebun milik tetangga. Kemudian si tokoh tadi langsung berpikir, oh ini adalah tikus
kebun, karena ciri-cirinya adalah tubuhnya cukup besar dan bulunya hitam legam. Jadi ini dalam orientasi kita jadi tahu, oh ternyata orientasi itu adalah pengenal masalah. Komplikasi adalah suatu kronologi atau urutan kejadian, suatu sebab dan akibat yang ada dalam cerpen tersebut. Dalam komplikasi itu kita akan jadi tahu sosok karakter yang ada di dalam cerpen tersebut. Contohnya begini, "Mah, cepat ambil pukul besinya." Istri saya mengambil pukul besi di dapur dan diberikan kepada saya. Ketika tikus itu mau saya hantam kepalanya, istri saya melarang sambil berteriak, "Tunggu dulu, pukul besinya dibungkus koran dulu, kepala tikus juga dibungkus koran, darahnya biar gak kemana-mana." Begitu jengkelnya saya kepada istri yang tidak pernah belajar bahwa tikus yang meronta-ronta itu bisa lepas lagi. "Cepat sana, cari koran," bentakku jengkel. "Kenapa sih marah-marah saja?" Saut istri saya dongkol juga. Saya diam saja, tetapi cukup tegang mengawasi tikus yang meronta-ronta semakin hebat itu. Kalau dulu berpengalaman lepas, tentu dia bisa lepas juga sekarang. Akhirnya tikus hitam itu saya hantam 3 kali pada kepalanya. Bangkainya dibuang bibi di tempat sampah. Dari contoh tadi, kita jadi tahu komplikasi adalah urutan kejadian atau kronologi kejadian. Di mana kejadiannya adalah si tokoh saya sudah mau mukul kepala tikus, kemudian dilarang oleh istrinya, di mana larangannya hanya karena minta bahwa pemukulnya harus dibungkus koran, kemudian kepala tikusnya harus dibungkus koran agar darahnya tidak kemana-mana. Nah, kita jadi tahu urutannya seperti itu, dan kita jadi tahu juga karakter masing-masing tokoh yang ada di cerpen tersebut. Itulah komplikasi. Berikutnya adalah evaluasi. Pada struktur evaluasi ini dalam cerpen adalah kita diberikan sebuah konflik yang dipaparkan dalam cerita itu sudah mulai pada akhir cerita. Kita sudah mulai pada akhir cerita atau sudah mulai ada semacam konfliknya itu sudah memuncak dan tinggal menurun saja. Ya kan? Kenapa? Ya tadi sudah ketemu tikus yang dipukul kepalanya sudah mati. Contohnya adalah seperti ini. Beberapa hari setelah itu, istri saya mulai kendur ketegangannya. Kalau saya lupa menutup bekas minuman saya, biasanya dia marah-marah. Kalau bekas kopi itu disilati tikus, tetapi sekarang tidak lagi mendengar sewotnya. Begitulah kedamaian rumah kami mulai nampak. Sampai pada suatu pagi, istri saya mendengar sayup-sayup cicit-cicit bayi tikus. Inilah gejala perang Baratuyuda akan mulai lagi di rumah kami. Jadi maksudnya setelah komplikasi tadi muncul evaluasi, komplikasi sudah puncak. Lanjut pada evaluasi, ada penurunan. Tapi penurunannya udah ketemu ini apa? Cicit anak tikus. Istrinya mulai ribut lagi. Kenapa? Karena muncul ternyata masih ada anak-anak tikus yang belum terselesaikan. Resolusi adalah di mana pengarang menciptakan solusi atau masalah yang terjadi itu selesai atau ada pemecahan masalahnya. Nah, ini berfungsi sebagai poin penting akan sebuah edukatif bagi pembaca. Contohnya seperti ini. Istri saya bergidik menyaksikan bayi-bayi tikus itu, ya kan? Bayi tikus merah itu. Bunuh dan buang ke tempat sampah, Mang, kata istri saya. "Ah, jangan, Bu, mau saya bawa pulang." "Mau memelihara tikus?" tanya istri saya heran. "Ah, ya tidak, Bu. Bayi-bayi tikus ini dapat dijadikan obat kuat," jawab Mang Maman sambil meringis. "Obat kuat? Bagaimana memakannya?" "Ya ditelan begitu saja. Bisa juga dicelupkan ke kecap dulu." Setelah memberi upah Rp10.000, istri saya masih terbingung-bingung menyaksikan Mang Maman memasukkan keempat bayi tikus itu ke kedua kantong celananya, sedangkan yang seekor dijinjing dengan jari dan dilemparkan ke gerobak sampahnya. Jadi kita tahu resolusi penyelesaian masalahnya adalah
si anak-anak tikus tadi sudah ketemu, tinggal dimasukkan ke dalam gerobak sampah. Yang terakhir adalah koda, di mana koda ini kalau orang mengatakan adalah apa? Amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Contohnya adalah tikus-tikus tak pernah terpisahkan dari manusia. Tikus selalu mengikuti manusia dan memakan makanan manusia juga. Meskipun sementara orang, terutama perempuan, tikus-tikus amat menjijikan, mereka sulit dimusnahkan. Perang melawan tikus ini tidak pernah berakhir. Saya masih menunggu pada suatu hari istri saya akan terdengar teriakannya lagi oleh penampakan tikus-tikus yang baru. Jadi maksudnya adalah amanat yang ada di sini bahwa yang namanya tikus itu tidak akan terlepas dari manusia. Karena makanan tikus juga kadang-kala ada di makanan manusia. Sehingga rumah yang baru pun pasti lama-lama akan ada tikus di dalamnya. Ya, ini yang bisa Guru sampaikan. Lanjutkan. Ikan cepat tidak di laut. Ingin cepat? Ayo kita lanjut. Baik anak-anakku, tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang struktur kebahasaan cerpen. Sekarang lanjut kepada aspek kebahasaan cerpen. Aspek kebahasaan cerpen ada 4. 1. Sudut pandang. Yang kedua, kalimat langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, kata ekspresif. Dan yang keempat adalah majas atau gaya bahasa. Yang pertama, sudut pandang. Sudut pandang itu ada 3. Sudut pandang orang pertama, orang ketiga, dan serba tahu. Kita lihat pada cerpen karya Jakob Sumarjo yang berjudul Tikus dan Manusia. Itu banyak menggunakan sudut pandang orang pertama. Kalian lihat pada struktur komplikasi, di situ terlihat banyak sekali. Istri saya mengambil pukul besi di dapur dan diberikan kepada saya. Ketika mau saya hantam kepala tikus itu, istri saya melarang sambil berteriak. Nah, di situ ada kata-kata saya, dan saya. Nah, saya atau aku itu adalah ciri sudut pandang orang pertama. Jadi pada aspek kebahasaan, cerpen Tikus dan Manusia menggunakan sudut pandang orang pertama. Yang kedua, kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ujaran orang lain. Biasanya ujaran tersebut ditulis di dalam tanda petik. Ada enggak di cerpen Tikus dan Manusia? Banyak. Contoh di struktur komplikasi. Pada komplikasi banyak sekali. Pada contohnya ini ya, kenapa sih marah-marah saja? Sahut istri saya, dongkol juga. Nah, kemudian ada lagi, mah cepat ambil pukul besinya. Itu adalah kalimat langsung. Yang ketiga ada kata ekspresif. Kata ekspresi itu kata-kata yang menunjukkan bagaimana ekspresinya ketika mengucapkan kata tersebut. Contohnya di situ banyak sekali. Cepat sana, cari koran, bentakku jengkel. Jadi ada kata-kata jengkel. Kalian bisa bayangkan bagaimana caranya mengucapkan kata-kata jengkel. Begitu pula ada kata, kenapa sih marah-marah saja? Sahut istri saya, dongkol. Nah, bagaimana mengucapkan kata-kata dongkol, si ekspresi dongkol atau ekspresi jengkel. Nah, itu kata-kata ekspresif. Dan yang keempat adalah majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa itu banyak. Kalau Pak Guru ceritakan di sini mungkin banyak sekali. Ada hiperbola, ada litotes, ada ironi, ada apalagi metafora, kemudian ada paradok. Nah, di dalam cerpen Tikus dan Manusia tersebut, karya Jakob Sumarjo, itu ada satu kata. Nah, tidak akan Pak Guru sampaikan banyak, nanti pada yang lain saja. Di situ menggunakan majas apa kira-kira? Paling banyak. Di situ ada kata-kata Baratayuda. Nah, Baratayuda adalah apa?
menunjukkan majas hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan tentang sesuatu. Ya, itulah yang bisa Pak Guru sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jadi semoga pertemuan ini, semoga materi ini bisa membuat kalian lebih paham lagi tentang aspek kebahasaan cerpen dan juga struktur kebahasaan cerpen. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.